Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta esensi program Adipura senantiasa terjaga, yaitu memastikan keterlibatan berbagai elemen. Adanya potensi perbedaan penetapan 1 Ramadan 1445 Hijriah, Wapres Ma'ruf Amin meminta masyarakat menyikapi dengan saling pengertian. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap hak angket DPR tidak untuk memakzulkan Presiden. Inilah catatan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI. Bersama saya, Ragi Lestari. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selasa 5 Maret 2024, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menghadiri penganugerahan Adipura periode tahun 2023. Dalam sambutannya, Wapres menuturkan menyambut baik penyelenggaraan penghargaan Adipura sebagai salah satu medium afirmatif atas upaya mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan di Indonesia. Wapres berharap untuk kedepannya program ini dapat terus diperkaya dengan ragam inovasi sehingga mampu menyesuaikan dengan dinamika zaman serta perubahan arah kebijakan. Wapres juga meminta esensi program Adipura senantiasa terjaga, yaitu untuk memastikan keterlibatan berbagai elemen, utamanya komitmen dan kinerja pimpinan daerah hingga peran serta masyarakat secara luas dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Penyelenggaraan penghargaan Adipura sebagai salah satu medium afirmatif atas upaya mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan di Indonesia. Ke depan saya harapkan program ini dapat terus diperkaya dengan ragam inovasi sehingga mampu menyesuaikan dengan dinamika zaman serta perubahan arah kebijakan. Saya juga minta esensi program Adipura senantiasa terjaga, yaitu untuk memastikan keterlibatan berbagai elemen, utamanya komitmen dan kinerja pimpinan daerah, hingga peran serta masyarakat secara luas dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Hadirin sekalian, persoalan pengelolaan sampah semakin menjadi isu yang kompleks dan terus berkembang dan telah menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. Di tahun 2025, kita menetapkan target kebijakan dan strategi nasional Jakstranas, pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70%. Selain itu, pemerintah juga menargetkan 0 sampah, 0 emisi di tahun 2050. Dalam kesempatan ini, Wapres menekankan beberapa hal untuk mendorong pemerintah kabupaten kota dalam mencapai berbagai target nasional seperti target Jakstranas tahun 2025 dan 0 sampah, 0 emisi tahun 2050. Pertama, pelibatan peran aktif masyarakat. Pengelolaan sampah yang tidak baik dapat memberikan permasalahan lingkungan untuk saat ini dan di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi untuk mengubah paradigma dan perilaku masyarakat dalam penanganan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan. Kedua, sistem penanganan sampah. Pengelolaan sampah di Indonesia tidak bisa lagi dilaksanakan secara konvensional. Wapres meminta pemerintah daerah agar dapat melaksanakan kegiatan penanganan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir dengan menerapkan prinsip ekonomi sirkular dan berbasis teknologi ramah lingkungan. Dan terakhir, pesan Wapres, yaitu penyempurnaan program Adipura, kebijakan dan program Adipura agar terus disempurnakan sesuai dengan arah kebijakan, kebutuhan dan tantangan yang berkembang. Melalui program ini, pemerintah daerah dapat didorong untuk mewujudkan tata praja lingkungan atau kepemerintahan yang baik di bidang lingkungan hidup. Dalam kesempatan ini saya ingin tekankan beberapa hal untuk mendorong pemerintah kabupaten kota dalam mencapai berbagai target nasional seperti target Jakstranas tahun 2025 dan 0 sampah, 0 emisi di tahun 2050.
Pertama, pelibatan peran aktif masyarakat. Pengelolaan sampah yang tidak baik dapat memberikan permasalahan lingkungan untuk saat ini dan saat mendatang. Oleh karena itu diperlukan edukasi dan sosialisasi untuk mengubah paradigma dan perilaku masyarakat dalam penanganan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan. Kedua, sistem penanganan sampah. Pengelolaan sampah di Indonesia tidak bisa lagi dilaksanakan secara konvensional. Saya minta pemerintah daerah agar dapat melaksanakan kegiatan penanganan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir dengan menerapkan prinsip ekonomi sirkular dan berbasis teknologi ramah lingkungan. Terakhir, penyempurnaan program Adipura. Kebijakan dan program Adipura agar terus disempurnakan sesuai dengan arah kebijakan kebutuhan dan tantangan yang berkembang. Melalui program ini, pemerintah daerah dapat didorong untuk mewujudkan tata praja lingkungan atau kepemerintahan yang baik di bidang lingkungan itu. Kamis 7 Maret 2024, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri acara peresmian Balai Latihan Kerja atau BLK Komunitas, Program Bantuan Pembangunan tahun 2023 dan Festival Kemandirian BLK Komunitas yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Arkam, Rajak, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dalam sambutannya, Wapres menuturkan sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu elemen penting dalam mesin pertumbuhan ekonomi. Bagi Indonesia yang penduduk angkatan kerjanya sedang melimpah, pemerintah memberikan perhatian ekstra di sektor ini, termasuk dalam upaya penciptaan lapangan kerja maupun tenaga kerja yang berdikari. Pada tahun 2023, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia sekitar 7,9 juta jiwa. Meski angka tersebut terus berkurang, namun masih cukup besar jika dibandingkan angkatan kerja yang mencapai 146 juta jiwa. Hal ini berarti tantangan kita untuk mengurangi pengangguran tidaklah ringan. Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu elemen penting dalam mesin pertumbuhan ekonomi. Bagi Indonesia yang penduduk angkatan kerjanya sedang berlimpah, pemerintah memberikan perhatian ekstra terhadap sektor ini, termasuk dalam upaya penciptaan lapangan kerja maupun tenaga kerja yang berdikari. Pada tahun 2023, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia sekitar 7,9 juta jiwa. Meski angka tersebut terus berkurang, namun masih cukup besar jika dibandingkan angkatan kerja yang mencapai 146 jiwa. Hal ini berarti tantangan kita untuk mengurangi pengangguran tidak ringan. Oleh karena itu saya mengapresiasi langkah Kementerian Ketenagakerjaan yang terus konsisten membuat berbagai terobosan strategis. Di antaranya melalui pengembangan BLK komunitas yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat serta menyasar daerah-daerah yang relatif tertinggal. Wapres juga menjelaskan sebagai contoh, BLK Komunitas di Pondok Pesantren Darul Arkam ini dikembangkan dengan kejuruan unggulan bahasa Inggris. Layaknya keterampilan teknis lainnya, penguasaan bahasa asing tentu akan menjadi nilai tambah dalam dunia kerja. Wapres mendorong para santri dan masyarakat sekitar, khususnya generasi muda, agar memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya sehingga akan bermanfaat, meningkatkan daya saing, baik ketika mencari kerja ataupun berwirausaha. Pada kesempatan yang baik ini, Wapres meminta pengembangan BLK komunitas ke depannya perlu diperhatikan beberapa hal. Tempat pemerintah daerah agar terus mendukung keberadaan BLK komunitas di daerah masing-masing, sehingga BLK komunitas menjadi salah satu solusi dari masalah ketenagakerjaan yang kita hadapi. Jadi pesantren harus mengembangkan, tapi dengan jangan sampai dunianya itu sampai kita meninggalkan perintah Allah, menyiankan perintah Allah, melanggar larangannya. Itu saya kira yang harus difahami. Karena itu harus kita kembangkan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan kembali bahwa pesantren selain sebagai pusat pendidikan,
mencetak ulama, pusat dakwah, tapi menjadi pusat pemberdayaan masyarakat sekitarnya. Saya meyakini kemandirian dan keberlanjutan BLK komunitas ini akan menjadi kunci terciptanya tenaga kerja dan wirausaha lokal yang mumpuni, yang akan menjadi penggerak ekonomi wilayah dan berkontribusi pada pembangunan nasional. Usai acara peresmian Balai Latihan Kerja atau BLK Komunitas Program Bantuan Pembangunan tahun 2023 dan Festival Kemandirian BLK Komunitas, Wakil Presiden memberikan keterangan resmi media. Salah satunya, bagaimana memonitoring BLK Komunitas melahirkan lulusan yang berkualitas. Pak Wapres, untuk BLK Komunitas ini kan pertumbuhannya sangat cepat ya, apalagi sekarang ada 4.000. Bagaimana BLK Komunitas itu melahirkan lulusan yang berkualitas, tidak hanya kuantitas saja. Monitoring seperti apa pemerintah agar lulusannya itu lulusan berkualitas dan siap untuk mandiri? Terima kasih. Ya, saya kira yang punya datanya tentu Bu Menteri ya. Seperti apa otomatan dari BLK itu, dan baik dalam arti dia itu bekerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri, ataupun juga nanti yang bisa bekerja sendiri berwira swasta. Jadi saya kira pemerintah memang punya komitmen kuat untuk membangun keterampilan ya, sumber daya manusia yang terampil. Salah satunya itu melalui Balai Latihan Kerja Komunitas. Dan sekarang sudah 4.200 sekian. Nah, kita harapkan ini akan lahir dari situ masyarakat yang kemudian bisa mandiri, ya, karena disesuaikan juga dengan kebutuhan pasar dan daerah, kebutuhan daerah itu, ya. Dan salah satunya itu selain di komunitas-komunitas pendidikan juga pesantren. Ini sekarang ini seperti di pesantren ini. Kementerian Agama akan menyelenggarakan sidang isbat untuk penentuan awal bulan Ramadan 1445 Hijriah pada hari Minggu 10 April 2024. Hasil dari sidang isbat ini pun kerap menimbulkan perbincangan di masyarakat. Pasalnya, sering ditemui terjadi perbedaan penetapan awal puasa antara pemerintah dengan organisasi massa Islam. Menanggapi hal ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kepada seluruh masyarakat untuk dapat menghormati perbedaan yang terjadi dan tetap menjalankan ibadah sesuai dengan keputusan yang diyakininya. Wapres pun mengimbau agar masyarakat tetap beribadah dengan sungguh-sungguh dan nantinya merayakan hari kemenangan mengikuti jadwal penetapan yang dipilihnya. Perbedaan Ramadan saya kira itu sudah menjadi berbagai setiap ada tinggi hilal di bawah 2 derajat pasti akan terjadi perbedaan karena ada perbedaan kriteria. Pemerintah, NU dan berbagai ormas itu menganggap bahwa harus tingginya imkan ru'yah, bisa diru'yah minimal 2 derajat. Nah, Muhammadiyah itu melihatnya asal wujud saja. Jadi walaupun kurang dari 2 derajat bagi Muhammadiyah itu sudah masuk. Nah, karena itu untuk menyamakan kriteria ini kan memang belum ketemu. Oleh karena itu maka sikap yang kita harus bangun adalah sikap salin pengertian, legowo untuk bisa berbeda. Dan itu sudah lama kita biasa berbeda. Jadi masing-masing saja. Ya kalau besok mungkin Muhammadiyah masuk Senin, mungkin pemerintah Selasa, ya silakan. Lebarannya bareng, Mbak. Senin atau Selasa. Jadi jangan pokoknya yang ikut pemerintah. Nanti lebarannya ikut pemerintah. Kalau puasanya ikut Muhammadiyah, lebarannya ikut Muhammadiyah. Jangan waktu puasa ikut pemerintah lebih belakang, giliran lebaran ikut yang lebih dulu. Wah, itu tidak betul itu. Wacana penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS bagi pembiayaan program makan siang gratis saat ini tengah menuai pro dan kontra. Seperti yang diketahui bahwa program ini diusung oleh pasangan Prabowo Gibran dalam kampanye politiknya pada pemilu calon presiden dan calon wakil presiden tahun ini.
Terkait hal ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa itu hanya sebatas isu yang mencuat. Pasalnya, pemerintah sendiri belum menetapkan alokasi anggaran apapun untuk kebutuhan 2025. Wapres menekankan pembahasan RAPBN 2025 belum sampai ke tahap pengalokasian anggaran program per program secara mendetail, apalagi penetapan secara khusus pembiayaan makan siang gratis dari dana BOS. Yang soal dana BOS untuk makan siang, saya kira pemerintah itu kan anggaran 2005 itu kan yang menggunakan pemerintah yang akan datang. 2025 itu pemerintah yang akan datang, tapi kan penetapannya kan oleh pemerintah yang sekarang. Nah, seperti dikatakan oleh Presiden bahwa untuk itu maka pemerintah ini mengantisipasi apa-apa yang menjadi program daripada pemerintah yang akan datang itu. Itu baru baru nanti akan dimasukkan yang mana itu belum spesifik, kata Presiden kan belum spesifik masuk seperti makan siang atau ini atau itu belum. Nah, apalagi sampai kepada dananya dari mana itu belum. Jadi itu saya kira wacana yang mungkin muncul saja, bukan dari keputusan pemerintah yang sudah menetapkan ini. Kemudian saya kira belum. Istilahnya baru bahwa perlu diantisipasi secara umum saja. Jadi saya kira belum ada hal-hal yang pasti seperti itu. Partai koalisi pengusung pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD serta Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar santer diberitakan akan menggulirnya hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Wacana ini lantas menjadi polemik tidak hanya di kalangan para politisi dan elit partai, tetapi juga masyarakat umum. Saat diminta tanggapannya oleh awak media terkait hal tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menuturkan bahwa hak angket merupakan salah satu hak istimewa DPR sebagai lembaga legislatif. Untuk itu, karena hak angket bukan merupakan domain pemerintah, ia menyerahkan sepenuhnya masalah tersebut kepada DPR. Dan Wapres berharap bahwa hak angket bukan bertujuan untuk pemakzulan Presiden. Angket itu kan urusannya parlemen ya, urusan DPR. Saya kira itu nanti apa mau dilakukan, apa tidak dilakukan itu ada di DPR sana. Karena itu pemerintah enggak ikut melibatkan diri di dalam soal hak angket. Itu sepenuhnya ada pada kewenangan DPR ya. Artinya memang bukan untuk pemakzulan Presiden ya Pak? Oh, itu saya kira saya tidak tahu itu ya, itu urusannya DPR ya, dan kita harapkan tidak sejauh itu ya, tidak sampai ke sana ya. Kita harapkan bahwa seperti biasanya kita berjalan dengan baik-baik saja, pergantian pemerintahan itu dengan baik-baik saja, tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Saya kira kalau kita inginnya begitu, jadi aman-aman saja. Pendengar, dilansir dari laman resmi DPR RI, hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Adapun wacana penggunaan hak angket ini untuk menyelidiki pelaksanaan pemilu 2024 pertama kali digulirkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Kenaikan harga beras telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Harga bahan pangan pasalnya saat ini sedang mengalami fluktuasi sehingga berdampak pada kesejahteraan rakyat. Bahkan dalam beberapa minggu terakhir, harga melonjak secara signifikan di sejumlah wilayah. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa harga beras beberapa waktu belakangan ini kurang stabil karena belum memasuki masa panen. Hal ini menyebabkan ketersediaan stok beras menipis. Wapres menyebut sejumlah daerah saat ini sudah ada yang mengalami masa panen sehingga diharapkan ketersediaan stok beras dan harga dapat segera stabil. Wapres juga menegaskan bahwa harga beras yang stabil tergantung pada suplai beras yang tersedia. Soal beras, saya kira saya kan waktu itu mengatakan tempoh hari itu memang masih sulit ya, karena memang belum panen. Oleh karena itu kita harapkan bahwa sekarang sudah mulai ada panen di beberapa daerah. Kita
kita harapkan nanti tidak lama lagi harga beras akan stabil lagi, sekali lagi ya. Saya kira itu. Jadi memang stabilitas itu akan terjadi ketika ketersediaan beras, panen, masyarakat ada, itu akan kembali kepada keadaan yang normal lagi. Demikian rangkuman kegiatan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI. Bersama saya, Ragi Lestari, dan tim liputan Istana Wakil Presiden. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia.